Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang pengendara sepeda motor di Samarinda tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya adu banteng dengan pickup. Dampak cuaca buruk, sebagian nelayan di Tanjung Limau, Kutai Kartanegara beralih profesi sebagai kuli bangunan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan memastikan permainan lato-lato di lingkungan sekolah belum dilarang. Sepeda motor bernomor polisi KT3934BAD rusak parah usai adu banteng dengan pickup bernomor polisi KT8830NP Kamis siang. Pengendara sepeda motor bernama Adi Budiono itu dikabarkan meninggal saat sudah berada di rumah sakit. Seorang pengendara sepeda motor menyatakan sebelum kecelakaan mobil tersebut melaju kencang dari arah Samarinda menuju Makroman. Tak lama setelahnya ia melihat pickup tersebut sudah berada di sisi kanan jalan dengan kondisi rusak bagian depannya. Tak jauh dari mobil tersebut terlihat seorang pemotor yang tergeletak dan diketahui meninggal saat sudah berada di rumah sakit. Menurut saya sih bersama-sama beriringan aja sama mobil ini sih. Terus? Cuma dia kan agak depan saya, memang sih agak laju sih mobil ini kan mungkin. Nah terus udah lama agak jauh sudah. Pas saya lihat mobil ini loh, sudah posisinya sudah di sini mobil kan. Oh, ngambil ke kanan ya? Enggak, lain. Sudah kejadian. Oh, ada di sini kayak kelihatan, habis nabrak orang ternyata. Oh gitu. Tapi awalnya mobil ini sebelah kiri yang abang lihat ya? Saya datang dari arah kota mau ke Makroman ya mobilnya? Anunya sih sama-sama dari kota sih. Yang abang tahu tadi tuh mobil ini dalam kondisi laju, kecepatan tinggi itu gimana bang? Kalau saya ketemu di sebelum kejadian sih di daerah dekat Tambang sana sih laju memang. Laju ya? Laju tinggalin. Penyelidikan kecelakaan maut ini dilakukan oleh Satlantas Polresta Samarinda. Sementara pengemudi mobil sudah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dua pria berinisial NS dan JS yang berprofesi sebagai sopir truk dan kontainer itu Kamis siang ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya jadi tersangka karena dianggap lalai hingga menyebabkan dua pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak bagian belakang truk tersangka. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Adli menyatakan, penetapan tersangka ini setelah polisi memintai keterangan sejumlah saksi termasuk sopir truk tersebut. Keduanya mengakui jika truknya tersebut ditabrak saat diparkir di atas badan jalan. Karena kelalaiannya tersebut, keduanya dijerat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sudah, coba aku sambil video. Pasal yang kita kenakan yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, atau pasal 359 KUHP junto pasal 121 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi dari pasal yang kita kenakan ini ancaman hukumannya paling lama 6 tahun. Peristiwa mengenaskan itu terjadi di Jalan Suryanata Air Putih dan di Jalan Trikora Palaran. Nyawa kedua pengendara itu tak terselamatkan karena mereka menderita luka parah setelah menabrak bagian belakang truk yang diparkir tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sendiri
tersangka pula. Polda Kaltim memastikan perburuan terhadap tahanan kabur dari sel Polresta Balikpapan masih terus dilakukan. Tercatat 3 dari 11 tahanan kabur hingga Kamis siang masih belum tertangkap. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, perburuan tahanan kabur ini kini sudah melibatkan jajaran terkait di wilayah Kalimantan Timur. Meski ketiga tahanan kabur ini belum tertangkap, polisi memastikan tidak menemui kendala dalam upaya menangkap ketiga tahanan kabur tersebut. Kalau kerjasama, tetap bukan hanya lingkup tugas daripada Jakarta Polda maupun Balikpapan saja. Kita bekerjasama dengan seluruh jajaran terkait. Kita nggak tahu dengan kaburnya kemana, ya kan? Tapi sudah ditetapkan, sudah diwaspadai oleh kabupaten lain, oleh Polres-Polres lain yang ada di Polda Kaltim. Tapi 3 ini informasinya masih di Kalimantan Timur atau sudah ada yang di luar pulau Kalimantan Timur, Pak? Nah itu masih informasi tersebut masih harus kita matangkan. Ya, bisa saya sampaikan secara publik ini keberadaannya mereka. Siapa masih dalam proses. Tapi kendalanya apa sih, Pak, yang paling menonjol untuk sejauh ini untuk menangkap 3 tahanan yang masih kabur ini, Pak? Saya kira nggak ada kendala. Sebelumnya pada Desember 2022, 11 tahanan Polresta Balikpapan kabur melalui ventilasi udara di ruang tahanan. Ke-11 tahanan tersebut berhasil kabur setelah menggergaji ventilasi tersebut menggunakan gergaji besi yang diseludupkan istri salah satu tahanan yang kabur. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kios dan lapak pedagang di Jalan PM Nur Sempaja Samarinda Kamis siang digusur oleh puluhan Satpol PP. Para pedagang hanya bisa pasrah menyaksikan tempat usahanya dirobohkan oleh petugas. Camat Samarinda Utara Syamsu Alam menyatakan, para pedagang ini sudah berulang kali diingatkan agar tidak membuka usaha di tepi jalan, di atas parit, dan beberapa tempat terlarang lainnya. Akan tetapi peringatan itu tidak ditanggapi. Para pedagang ini pun sudah diberi surat peringatan agar mereka secepatnya membongkar tempat usahanya tersebut sebelum dibongkar paksa oleh petugas. Pagi ini adalah pembongkaran penjual kaki lima yang di pinggir jalan dan di atas trotoar. Kita bersihkan kerjasama dengan Satpol Kota hari ini dan mulai Simpang 4 PM Nur sampai di gang ini. Sementara karena kita sudah sering menegur baik secara surat dengan lisan tidak diindahkan juga, alasannya banyak macam-macam. Dan hari ini kita aksi nyata dan akan dijaga terus ini oleh Satpol. Setiap hari akan melewati lintas ini, tidak boleh berjualan di atas, kecuali tempat-tempat di luar trotoar, di luar parit, saya kira boleh saja. Pak, ada berapa PKL yang ada di sepanjang ini, Pak? Sepanjang ini sementara karena ada yang pakai mobil ya lebih 10. Lebih 10, Pak, ya? Ada 15. Petugas memastikan upaya untuk merapikan wajah kota dengan membongkar paksa lapak pedagang yang dibuka di tepi jalan masih akan terus berlangsung. Mereka akan terus bergerak hingga seluruh pedagang menaati aturan tentang larangan berjualan di tepi dan di bahu serta di atas parit. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini.
Seorang pengendara sepeda motor di Samarinda tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya adu banteng dengan pickup. Dampak cuaca buruk, sebagian nelayan di Tanjung Limau, Kutai Kartanegara beralih profesi sebagai kuli bangunan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan memastikan permainan lato-lato di lingkungan sekolah belum dilarang. Jumat 6 Januari 2023, warga Dusun Tanijaya, Desa Batuah, Kutai Kartanegara menutup lintasan perusahaan batubara karena merasa lahannya diserobot. Aksi yang sempat memanas itu berujung damai, namun warga berjanji akan terus menuntut hingga perusahaan memenuhi kewajibannya. Jumat 6 Januari 2023, seorang pengawas proyek mini soccer di kawasan Forvo Samarinda Ulu menjadi sasaran kekesalan Wali Kota Samarinda Andi Harun karena proyek tersebut dikerjakan di kawasan rawan banjir. Setelah memastikan tidak ada izin membangun dari pemerintah kota, Wali Kota meminta agar proyek tersebut disegel. Senin 9 Januari 2023, regu pencarian dan pertolongan Posar Sangatta dikerahkan untuk mencari 2 dari 3 yang tenggelam setelah perahu yang mereka tumpangi tenggelam diterpa gelombang tinggi saat memancing di perairan Bontang, kawasan Kutai Timur. Kedua korban yang dicari bernama Didin dan Budi, warga Bontang. Sementara 1 korban lain selamat setelah ditolong kapal Pagai Rasna 01 di areal RIK PKT. Senin 9 Januari 2023, kios pedagang di Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur disegel petugas karena tidak membayar retribusi. Terdapat 43 kios dari 2079 kios yang disegel sepanjang tahun 2022. Dinas Pasar harus bersikap tegas karena para pedagang tidak memenuhi kewajibannya hingga pasar gagal memenuhi target pendapatan sebesar 4,3 miliar rupiah per tahun. Senin 9 Januari 2023, BMKG Kabupaten Berau mengingatkan warga di pesisir lebih berhati-hati terhadap gelombang tinggi. Peringatan tersebut disampaikan karena potensi gelombang hingga 2 meter sangat mungkin terjadi terutama di perairan Biduk-Biduk. Potensi serupa juga diprediksi akan terjadi di perairan Maratua dan Pulau Derawan. Selasa 10 Januari 2023, minibus bernomor polisi KT1248NK terjun ke jurang dan menabrak pohon di perbukitan Jalan Bayangkara, Samarinda. Proses evakuasi tidak berjalan mudah karena lokasinya licin dan penuh semak belukar. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun bagian depan minibus rusak parah.
Selasa 10 Januari 2023, seorang pria yang menikam seorang warga di Jalan Kemakmuran Tanjung Redep, Kabupaten Berau ditangkap polisi di Balikpapan saat akan melarikan diri ke Sulawesi. Pelaku melukai korban menggunakan pisau dapur yang kini sudah disita polisi untuk dijadikan barang bukti. Rabu 11 Januari 2023, truk-truk yang diparkir di bahu jalan Pangeran Suryanata dan Ring Road 3 dirazia Satlantas Polresta Samarinda. Razia ini digelar karena keberadaan truk-truk tersebut dianggap membahayakan keselamatan pengendara roda 2. Para sopir diminta tidak memarkirkan kendaraannya di jalan menikung untuk mengantisipasi kecelakaan. Rabu 11 Januari 2023, SD Negeri 003 Balikpapan sejak November 2022 sudah melarang anak didiknya bermain lato-lato di lingkungan sekolah. Aturan ini tetap diberlakukan meski permainan tersebut semakin digemari berbagai kalangan. Peringatan ini diberikan untuk menghindari risiko yang ditimbulkan dari permainan tersebut. Hanya beberapa ekor ikan inilah yang bisa dibawa pulang nelayan di Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kamis siang. Para nelayan gagal mendapatkan lebih banyak ikan tangkapan karena terhalang tingginya gelombang. Sementara sebagian nelayan lainnya beralih profesi menjadi tukang kayu. Pekerjaan ini dilakukan untuk menopang ekonomi keluarga. Mereka enggan melaut karena khawatir gelombang tinggi. Jika tetap memaksakan diri melaut, hasil yang didapat tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi. Lagi nukang. Biasanya melaut ya bang ya? Ya. Sekarang kenapa enggak pergi melaut bang? Angin kencang, ombak besar. Jadi kita buang-buang solar aja kalau kita ngelaut. Jadi untuk sementara kita kerja ini untuk sambung hidup lah. Iya. Artinya kalau gelombang pasang begitu angin kencang susah dapat ikan bang ya? Ya, susah dapat ikannya. Oke, siap. Jadi kita masuk di laut itu hanya buang-buang solar aja kalau kita masuk, kalau kencang angin. Kenapa pak? Berbeda dengan Syahrani, pria yang sudah puluhan tahun menjalani profesi sebagai nelayan ini kukuh menjalankan profesinya. Syahrani tetap nekat melaut karena tidak memiliki keahlian lain untuk menopang hidup keluarganya. Ada 30 tahun sudah. 30 tahun memang asli di sini pak ya? Iya. Baik, Pak, ini kalau berangkat ke laut itu jam berapa, Pak? Jam 5 sore sampai jam 8. Jam 8 pagi. Iya. Oke, Pak, untuk ini kan lagi ke angin kencang nih, Pak. Iya. Gimana, Pak, pendapatan ikannya, Pak? Kurang. Kurang banget, Pak ya? Iya. Hari ini dapat berapa ekor, Pak? Itu 4 biji kepiting. 4 biji kepiting aja? Iya. Biasanya kalau nggak angin kencang dapat banyak nggak sih, Pak? Iya, sering juga sih. Ini nanti ikannya dijual kemana, Pak? Enggak, rajungan ini. Lebihan. Oh, gitu. Kan ada yang rajungan, ada yang cari ikan. Oh, gitu. Dalam kondisi serba sulit, satu-satunya usaha yang bisa dilakukan nelayan hanyalah berdoa. Mereka berdoa semoga cuaca segera normal, gelombang tidak lagi tinggi dan mereka bisa leluasa melaut seperti semula. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Kutai Kartanegara.
Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pengendara sepeda motor di Samarinda tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya adu banteng dengan pickup. Dampak cuaca buruk, sebagian nelayan di Tanjung Limau, Kutai Kartanegara beralih profesi sebagai kuli bangunan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan memastikan permainan lato-lato di lingkungan sekolah belum dilarang. Kendaraan penyapu jalan dan truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kabupaten Berau sebagian terpaksa diparkirkan karena rusak. Kondisi tersebut mengharuskan DLHK mengoptimalkan peralatan yang ada. Kondisi serupa terjadi pada alat pengeruk sampah berupa ekskavator. DLHK hingga saat ini terpaksa memanfaatkan ekskavator yang ada dengan risiko harus sering mengeluarkan biaya untuk perbaikan. Ekskavator tersebut sering rusak karena sudah terlalu lama dioperasikan. Untuk unitnya mungkin yang lebih prioritas sekarang mungkin untuk di TPA, untuk peremajaan mungkin alat berat semacam ekskavator. Udah lebih serba urgen sekarang karena alat yang lama udah sering rusak. Mungkin kita 2023 ini kita insya Allah mungkin kita ada diusahakan. Yang lebih prioritas lagi untuk mobil pengangkutan sampah bak amrol, mobil bak amrol. Nah, untuk bak amrol kita sekarang ada berapa Pak yang posisi sekarang? Ada 7 unit. 7 unit. Dari 7 unit itu bisa semua atau ada yang rusak? Yang untuk sementara ini yang berjalan baru 5 unit, 2 yang dalam tahap perbaikan. Kalau alat seperti alat penyapu jalanan kita Pak dalam kota itu seperti apa Pak? Sapu apa itu manual Pak ya? Manual aja Pak ya. Masalah itu aman. DLHK berharap beberapa alat pendukung kerja tersebut sudah bisa dipenuhi tahun ini agar kinerja petugas kebersihan bisa maksimal. Jangan mereng gini aja nah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ada mobil itu lah. Pembuatan bronjong di Sungai Tarum, Jalan Bedungun, Gang Wijaya, Tanjung Redep ini dikeluhkan warga. Mereka khawatir keberadaan bronjong tersebut justru menimbulkan banjir di permukiman karena sungainya mendangkal akibat tanah galiannya masuk ke dalam parit. Kalau misalnya kerjaannya gitu bagus, terus hasilnya kan otomatis bisa bagus gitu. Jadi kalau misalnya udah kerjaannya bagus, sungai banjir udah tahu ini ya. Sungainya nggak terlalu naik kan. Kalau misalnya mau dibikin proyek gini kan otomatis pengen hasilnya bikin sungai itu biar nggak banjir lagi gitu kan, biar sungai itu nggak naik airnya. Pelaksana proyek memastikan kedalaman parit tidak akan berkurang sebab sisa-sisa tanah galian di dalam parit akan mereka keruk setelah bronjong tersebut selesai dikerjakan. Memang kedangkal ini memang kita sengaja untuk menanggul biar air nggak masuk kan waktu kita penggalian pasang pancang, pasang batu kosong, lepas itu kan kita kasih bronjong Pak. Nanti kalau sudah finishing selesai kita langsung kita bersihkan Pak. Kita bersihkan biar sungai tidak terlalu dangkal. Nanti kita pasang. Tidak hanya dangkalnya air parit yang dikhawatirkan warga, lebar bronjong juga dikeluhkan. Warga khawatir ukuran bronjong sekarang menyebabkan daya tampung sungai berkurang dan saat musim banjir airnya meluap ke permukiman. Amir Hamzah
dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Murah. Larangan bermain lato-lato di salah satu sekolah di Balikpapan mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan. Secara tegas, mereka menyatakan belum pernah memberi instruksi agar sekolah melarang anak didiknya membawa dan bermain lato-lato di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan, Purnomo, mempersilahkan anak-anak bermain lato-lato di lingkungan sekolah asalkan tidak mengganggu pelajaran. Jika permainan ini menimbulkan sebab dan akibat, Purnomo menilai hal itu bagian dari risiko sebuah permainan. Menyikapi maraknya permainan lato-lato, sampai saat ini saya belum ada mengeluarkan larangan. Karena itu kan permainan, sepanjang dia tidak mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Ya, saya juga tidak ada memberikan perintah kepada sekolah untuk melarang anak-anak membawa. Jadi itu resiko dari permainan ya. Kalau dia mau mainkan, dia salah memainkan ya kena kepala, kena lengannya dan sebagainya. Itu bagian dari resiko permainan itu. Tapi menurut saya kita tidak melarang untuk membawa ke sekolah sepanjang dia memainkannya tidak di dalam kelas, tidak dalam kegiatan belajar mengajar dan tidak mengganggu kelas yang lain yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya, Kepala SD Negeri 003 Balikpapan menyatakan larangan bermain lato-lato di lingkungan sekolah untuk menghindari cedera akibat permainan tersebut. Ditegaskannya, larangan tersebut sudah diberlakukan sejak November 2022 lalu. Karena gini, permainan lato-lato itu memang saya tahu bahwa itu permainan tradisional. Himbauan kami untuk melarang agar anak-anak kami bisa aman dari cedera yang nantinya akan terjadi. Sejak kapan Bu imbauan larangan ini diberlakukan Bu? Kalau nggak salah bulan November awal mereka anak-anak banyak bermain itu, otomatis di sekolah kami juga tidak semuanya anak-anak, hanya 1-2 orang. Meski salah satu sekolah melarang permainan lato-lato di lingkungan sekolah, namun permainan tradisional ini masih ramai dimainkan di berbagai tempat dan kalangan. Mereka senang memainkan permainan ini karena memiliki suara khas dan memiliki kesulitan tersendiri. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.